Halo Dokter Okta. Halo. Hari ini aku dan Dokter Okta akan membahas tentang ciri-ciri kulit sehat dan apa itu pengertian kulit sehat. Mungkin sahabat diamond di rumah masih banyak yang belum tahu tentang kulit sehat. Langsung aja stay tune ya. Oke dok, jadi mulai tentang pengertian kulit sehat ini apa itu dok? Iya, jadi namanya sehat berarti dia nggak sakit ya. Ya sakit misalkan dia kayak ada jerawatan, kering banget, ngelupas merah, ada gatal, ada plek hitam. Tentunya kulit yang tidak ada keluhan-keluhan seperti itu. Kulit sehat umumnya dia punya tampak yang berkilau gitu, atau kalau orang sekarang bilang glowing gitu ya, glowing alami gitu. Jadi kalau kulit sehat pasti dia akan memberikan sinar keglowingan yang alami. Karena dia jerawat itu ada radang, ada bakteri, tentunya jadi nggak sehat ya, karena harusnya kulit kita ya tidak ada peradangan, itu yang menunjukkan kulit kita sehat gitu. Sebetulnya ada yang namanya base atau dasar untuk kita melakukan skincare tuh apa aja sih base-nya. Yang pertama cleansing ya, jadi pakai sabun. Penggunaan sabun wajah ini tentu sesuaikan lagi, perlu yang untuk berminyak atau normal atau kering. Jadi jangan sampai pakai sabun wajah tapi membuat kulit kita jadi tambah kering. Misalkan sabun wajahnya habis dipakai rasanya kayak ketat gitu, kayak keset. Nah itu kurang bagus ya, jadi pilih sabun wajah yang tidak membuat kulit kita ketat atau keset setelah dicucinya. Mencuci wajah pun tidak usah sering-sering, cukup 2 kali sehari aja itu udah cukup. Kemudian setelah mencuci wajah pakai moisturizing atau melembabkan. Nah proses melembabkan ini penting, jadi kalau kulit kita tidak dilembabkan, nanti kulit kita akan kering, kusam gitu. Nah itu susah untuk misal kita penggunaan bahan-bahan seperti exfoliating ya, itu susah kalau kulit kita tidak terhidrasi dengan bagus gitu. Kemudian setelah kita moisturizing, kita harus kalau pagi wajib banget hukumnya menggunakan pelindung matahari atau sunscreen atau sun protection ya, atau dulu disebut sunblock gitu. Itu wajib banget, dan jangan lupa juga pemakaian ulang. Jadi kalau pakai sunscreen tapi cuma pagi doang, tidak ada pengulangan di siang hari, itu sayang banget, karena kita siang dan sore sinar UV-nya itu masih tinggi. Ada hal-hal lain juga, misalkan polusi, gaya hidup kita ya, kurang minum, itu juga mengurangi kesehatan kulit. Jadi kalau kulit kusam kadang karena penumpukan sel kulit mati yang tidak dibuang, itu juga menampakkan kulitnya kusam. Tidak ada penggunaan exfoliating ya, jadi kulit matinya numpuk di kulit. Terus kalau tidak ada hidrasi atau melembabkan, yang kulitnya kayak gersang gitu, kayak kering ya. Jadi dilihatnya juga kurang moist, kurang halus gitu. Keloid itu adalah suatu pertumbuhan jaringan yang berlebihan karena ada proses luka sebelumnya. Dalam proses penyembuhan luka tersebut, pertumbuhan jaringannya melebihi dari batas luka dia yang sesungguhnya, seperti tampakan daging yang berlebihan di area luka. Kalau stretch marks itu peregangan kulit yang terjadi misalkan setelah hamil atau setelah ada perubahan berat badan yang drastis, itu kulit kita kan meregang. Jadi lapisan kulit kita meregang sehingga ada terjadi kerusakan di sana yang tampak di kulit kita seperti gambaran. Kalau awal-awal dia kemerahan ya, jadi kayak kulitnya pecah gitu kan, kemerahan. Nanti lama-lama dia akan berubah warnanya agak menjadi putih kalau semakin lama gitu. Beruntusan itu bahasa awam yang digunakan oleh pasien atau konsumen
sebagai bentuk bintil-bintil kecil di wajah, semua disebut beruntusan ya gitu. Sebetulnya bisa berbeda-beda kalau kita menilai secara langsung ini bintil-bintil jenis yang mana, apa milia, apa komedo yang tertutup, apa itu jerawat, mungkin bisa beda-beda, tapi orang awam menyebut semuanya itu adalah beruntusan ya, biasanya begitu kan ya. Nah, kalau milia itu karena ada penyumbatan di kelenjar, saluran kelenjar, tapi itu untuk menghilangkannya harus lakukan tindakan ya, jadi kayak dibuka jalannya dan dikeluarin isinya gitu. Kalau misalkan kita berdiri di panas di bawah matahari, kita mulai muncul kemerahan di kulit sekitar 5 menit, berarti SPF yang kita pakai kita kalikan dengan 5 menit gitu. Misal kita pakai SPF 30 dikali 5 menit, 150 menit, itu berarti 2,5 jam ya. Ya kan? Sekitar segitulah ya. Beli sunscreen jangan lupa, karena kalau nggak reapply ya bisa bikin flek juga ya, Dok ya. Sayang banget, flek, kemudian kerutan ya, sunspot, kemudian jerawat jadi tambah radang, terus ngilangin bekas jerawatnya. Kenapa susah banget ya? Salah satunya adalah jerawat yang kena sinar matahari itu ngilangin bekasnya susah dan lama. Istilahnya kalau kita sholat 5 waktu itu wajib ya, sunscreen juga wajib. Kalau saya ibaratkan ya, sunscreen itu kayak kita pakai jilbab gitu. Jilbab ini kan melindungi kita dan wajib ya. Itu sunscreen itu fungsinya juga sebagai pelindung, dan itu kita bilang wajib untuk dipakai. Jadi sunscreen ini nggak cuma khusus untuk wanita loh ya, laki-laki, anak-anak, usia tua tetap pakai sunscreen. Proses berkerut itu bisa karena usia, yang kedua karena faktor dari luar. Salah satunya adalah proses kita berekspresi setiap hari. Misal kita suka gini, naikin alis, mengerutkan begini, atau menyudutkan mata begini. Itu yang ekspresi yang sering kita lakukan setiap hari, berulang. Semakin sering berulang, semakin resiko untuk menimbulkan kerutan di daerah itu. Jadi yang mana yang duluan tergantung dari mana ekspresi yang kita sering lakukan ya. Nah, supaya nggak ada garis lengkungan gitu gimana? Coba datang ke sini nanti. Ya, tahu nanti kalau misalnya muncul kerutan bisa langsung datang ke klinik Diamond ya, Dok ya. Sebaiknya sih jangan nunggu muncul ya. Harusnya sedari dini supaya kerutannya nggak dalam. Kalau kerutannya sudah terbentuk dan dalam, tentunya akan lebih susah menghilangkannya. Itu hukumnya sunnah. Kalau sunnah ya tidak harus setiap hari, sesuai yang kamu butuhkan dan sesuai senyamannya kamu gitu. Dan tergantung juga bahan yang dipakai di produk itu ya. Kalau dia untuk menghidrasi atau memoiskan ya sering dipakai oke, nggak masalah gitu. Sebenarnya itu kan sunnah aja, tidak wajib kayak 2 kali sehari, 3 kali, atau ada batasan wajibnya. Itu tidak ada batasan berapa jumlah wajibnya, tapi senyamannya kamu, sesukanya lah. Enaknya kalau misalkan kalau misalnya kulitnya kering terus pakai masker yang ada kandungannya memoiskan, kalau aku pakai 2 kali seminggu tuh enak gitu kulitnya, jadi lampi, jadi halus. Lanjutkan 2 kali seminggu. Nah segitu dulu aja ya teman-teman pembahasan kali ini. Terima kasih Dokter Okta. Sama-sama. Buat kalian semua yang mau komen atau mau request misalnya mau dibikinin video apa next video, langsung aja komen di bawah ini ya. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan tungguin episode selanjutnya dari Dokter Okta. Dadah, makasih ya Dok. Sama-sama, sampai jumpa.